Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore buat kamu semua yang lagi ngeliat acara Selasa Berbagi pada hari ini. Kembali saya Joktavianus, menemani kamu semua. Dan ada teman-teman, sekarang kalau lihat di layar ramai bener ya. Wah, ada banyak sekarang orang-orangnya. Aduh, tumben-tumbenan, ini ada pasangan-pasangan ya. Tapi memang asik banget kalau misalkan di hari seperti ini, kita bisa bareng-bareng. Terutama untuk kita semua juga bisa saling ingetin sama orang-orang sekitar kita, bahwa kita bisa memberikan hidup buat teman-teman yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Dan juga kalau setiap Selasa kan saya selalu ngomong ya, untuk yuk berbagi hidup buat orang-orang yang mungkin saat ini lagi membutuhkan pertolongan, atau mungkin belum pernah sama sekali dengerin Injil. Tapi mungkin untuk hari ini, gimana kalau udah bisa berbagi hidup sama pasangan kamu? Udah belum sih kamu udah ngasih hidup kamu sepenuhnya buat pasangan kamu? Jangan kita mikirin atau melayani orang yang jauh, padahal orang yang dekat di hati justru nggak kita layani dengan baik. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ngomongin tentang berbagi, tentunya saya juga mau sharing untuk yuk ambil bagian bareng-bareng sama apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena Selasa Berbagi, selain untuk ingetin kamu untuk kita bisa berbagi buat orang-orang di sekitar kita atau orang yang kita kasih hari ini, kita juga diingetin bahwa Pijar TV secara konsisten selalu menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu semua tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada dukungan dari teman-teman, rekan-rekan yang menyaksikan acara ini. Oleh karena itu, yuk donasi saudara kami butuhkan untuk kita terus secara konsisten, secara terus-menerus bisa menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Donasi saudara harus kami gunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Ini bukan masalah berapa banyak yang Anda berikan, tapi besar kecil pemberian saudara dalam Selasa Berbagi itu akan menjadi bagian dari kepedulian yang sesungguhnya agar amanat agung dapat disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia dapat Anda gunakan untuk menyalurkan donasi Anda. Lalu Anda bisa menyaksikan Pijar TV tentunya di Transvision channel 778 dan juga Anda bisa menyaksikan lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Di bulan Agustus ini ada beberapa tayangan perdana, ada Embun Pagi, ada Super Youth, ada 5 Sekawan, ada Solusi. Nah, ini adalah tayangan-tayangan perdana kami di bulan Agustus 2021 yang dapat Anda saksikan di Pijar TV. Kalau Anda mungkin selama menyaksikan acara ini, lalu setelah kami selesai, kayaknya kita ada punya pertanyaan nih, saya punya pertanyaan, atau saya punya permohonan doa. Kamu bisa kirimkan setiap permohonan doa atau pertanyaan kamu itu ke nomor yang tertera di layar. 0813-8700-7055. Kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp, dan tim respon Pijar TV siap untuk melayani Anda. Kami juga mengundang Anda untuk mampir ke online shopnya Pijar TV yang terdapat di Tokopedia ataupun Shopee, karena, nah ini dia, saat ini Pijar TV punya deretan t-shirt, desain t-shirt yang terbaru, lalu juga ada t-shirt tote bag yang terbaru. Silakan, kamu bisa mampir ke online shop Pijar TV dan mendapatkan ini semua. Mendapatkan ya, bukan gratis, beli dong. Ya, tentunya kamu akan tampil keren kayaknya kalau saya pakai baju-baju ini dan juga tote bag seperti ini. Oke? Alright, kalau gitu langsung saja kita ngobrol bareng dengan teman-teman kita. Saya hari ini ditemani sama Peter Chris dan Raptornya. Halo Om Chris, senyum dong Om Chris, senyum. Ayo, 1, 2, 3, senyum. Halo, biasa. Gak nanya kabar, gua gak nanya kabar. Ya, Raptornya gimana kabarnya Raptornya, Om Chris? Sama seperti dunia masih berputar dari barat sampai ke timur.
Sangat puitis sekali ya. Terima kasih Om Kris untuk pendahuluannya ya. Om Kris dari Bubble Everyday. Lalu saya mau nyapa Randy. Biasanya Randy sendirian, sekarang ada sampingnya Randy adalah Ibu Randy ya. Halo Ren, apa kabar Ren? Halo, Sama halo Dita, Bang apa Jo. kabar? Oke. Ren, kenalin atau Ren? Itu siapa Ren sebelah Ren? Ya, ini adalah pasangan hidup saya. Istri saya. Oh iya dong. Oke, ada Dita. Randy kalau ada istrinya agak ini ya, agak pendiam ya sekarang ya. Biasanya Randy tuh ngomongnya kencang banget. Kalau ada istri dia istri saya. Nah, ini Dita istrinya Randy yang selalu mendukung di belakang layar ya. Nah, ini dia. Halo Kak Dita, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, lalu selain Pastor Randy dan juga Dita, ada juga Marsha Manopo beserta Ibu Marsha. Hai semua. Halo Kak Sinta, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan. Iya. Marsha, kenalin dong Marsha, jangan gitu tuh diem aja sih, kenalin dong. Dong. Ah, mana sih? Hai semua. Saya Marsha dan sebelah kanan saya adalah istri saya. Kami sudah bersama selama 6 tahun dan senang sekali. Ya 6 tahun ya benar ya? Benar ya? Ya kan ya? Hah? Iya benar. Lupa. Dan senang sekali akhirnya kami bisa berada di Pijar TV ini bersama dengan teman-teman dan saudara semua. Terima kasih sudah mengundang setiap kami dan kami berharap untuk kami bisa membagikan apa yang kami alami buat saudara semua di Pijar TV. Terima kasih. Ya. Oh, Pak RT pidato. iya. Itu nggak pakai batik beliau. Ini kayaknya gue salah acara nih. Salah acara gue. Salah kostum, kalau gue bukan salah acara, salah kostum. Salah acara ini orang-orangnya salah. Tapi tadi menarik loh yang Mas tadi bilang. Kami akan membagikan pengalaman kami hari ini. Nah, gue penasaran nih, karena tema kita kan hari ini kan I don't want your sex for now. Ya, gue nggak mau ngomongin atau do the activities ya tentang seks itu sekarang. Yang jelas bahasa Indonesia. Yang jelas. Oh iya, Indonesia. Makanya gue nggak ngomong bahasa Inggris. Gue ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomong bahasa Inggris nanti jadi salah gitu kan? Yang jelas. Apa itu tadi tindakan itu? Apa itu yang jelas? Udah yang jelas. Makanya kalau ngomong tindakan, gue mau nanya sama Marsha berdasarkan pengalaman tadi dia bilang. Ya, siap. Gue mau nanya sih. Kalau suami istri kan wis inilah ya. Mungkin. Tapi kita mau bahas juga lah nanti lah. Cuman ngomongin tentang pasangan, terutama buat teman-teman yang lagi ngelihat acara ini, yang belum nikah nih, yang mungkin masih belum nikah. Agak gini. Oh, iya, Harus gimana? diteruskan. Karena tidak ada yang namanya undang-undang pernikahan, nggak ada. Indonesia nggak mengenal undang-undang pernikahan. Indonesia mengenal undang-undang perkawinan. Jadi belum kawin. Nah, gue nanya, di Kana apa? Pernikahan apa perkawinan? Tergantung ejaan yang kamu pakai. Ini kok jadi ngomong gini? Termasuk karena itu kan bukan Indonesia. Jadi dia mau pakai nikah, mau pakai kawin, mau pakai apa, bodoh amat kan katanya. Bodoh amat. Gitu kan. Nah, kita di Indonesia, makanya perkawinan, undang-undang perkawinan kan gitu. Undang-undang perkawinan ya. Makanya kan sebelum kawin udah kawin belum, kan lucu. Jadi harusnya apa nanyanya? Nah iya, sudah melakukan aktivitas tadi. Nah, gitu. Nah, udah balik lagi deh ke masalah yang lagi awal. Ini kopi ya toh, selasa berbagi jadi begini ya. Atau ini, saya nggak mau kawin sekarang. Itu judulnya kali ya. Ya kan bisa mudah kan? Apakah sebelum kawin sudah melakukan aktivitas hubungan seksual atau belum? Kan gitu kan, lebih mudah. Siap. Kalau lu kan selama ini kan komunitas lu kan kebanyakan anak muda juga ya sih ya? Iya. KAC kan ya? Iya. Nah, gue mau nanya dulu deh. Seberapa bebas lu cerita atau lu mendengarkan cerita mereka tentang, mungkin ada yang cerita bahwa pacar gue sempat ngajak gue untuk berhubungan seks, dan pasti saran kita kan gini, jangan lakukan seks sebelum menikah, pasti kan begitu kan. Tapi pengen tahu cerita deh tentang pengalaman lu di KAC, tentang orang-orang atau teman-teman yang lu layanin, mungkin ada cerita dan bagaimana lu sharing tentang untuk menanggulangi masalah itu. Ya, jadi begini ya. Ya, emang kami melayani untuk sebagian besar anak-anak muda ya. Dan puji Tuhannya sih mereka sejauh ini mereka mau bercerita karena hubungan kita udah deket banget.
sehingga mereka anggap kita seperti kakak. Sehingga waktu mereka jatuh pun mereka cerita ke kita bagaimana mereka, aduh kak gue masih nonton porno, aduh gue masih masturbasi. Bahkan ada pasangan yang datang ke kita cerita, aduh kak gue berdua jatuh lagi, kita berdua jatuh lagi, gimana nih kak. Mereka juga cerita ke kita. Ada juga seorang wanita datang cerita tentang, aduh kak gue udah aborsi nih dan lain sebagainya. Nah di situ kita langsung mencap dia, parah lu gitu. Ya. Gila, jangan datang ke sini lagi. Pergi. Ini holy culture movement ini. Kekudusan ini kalah. Jadi kita awalnya sih kita dengar dulu cerita dari mereka ya. Aku mau siapin batu deh. Siapin batu. Jangan dong. Kita dengar dulu. Kita pasti jadi pendengar dulu gitu ke mereka. Tapi kita tidak membenarkan juga tindakan mereka, tapi kita support mereka untuk terus bangkit melakukan lagi, pertobatan pertobatan, bangkit lagi. Apalagi yang habis aborsi itu kayaknya dia stres banget, melakukan banyak, dia ngerasa bersalah banget. Udah double lah, pokoknya double portion. Nah di situ kita coba hadir aja dulu sih buat mereka, kita kasih tahu value firman Tuhan, dan juga kita up mentalnya dia biar nggak stres banget, biar nggak mental breakdown gitu ya. Sehingga kita terus temenin dia, dampingi dia terus sih. Dan kalau untuk yang pasangan datang itu juga akhirnya kita benar-benar dampingi mereka di dalam setiap pacaran mereka, bukan terus kita ngintil gitu ya. Gimana pacaran kalian? Sini, saya sebagai gembala akan lihat. Kak, kita mau nonton, gak bisa, kita berempat. Enggak juga. Terus dampingi dalam pemuritan sih. Dalam pemuritan. Oh gitu. Dalam pemuritan. Oke, nanti kita coba bahas ya cara pendampingan kalian tuh kayak gimana sih di komunitasnya Kak Aceh ya. Nah, Ren, gue juga mau nanya juga nih, Ren, tadi kalau Marsha tadi kan sempat share gitu loh. Ya kita udah udah deket banget kayak keluarga gitu loh, dan mereka juga terbuka kalau misalnya ada sesuatu atau jatuh. Nah, tapi kayak Ren ini, Ren, lu kan di master plan dan juga didampingi sama Dita. Apakah di komunitas kamu ada yang nganggap ini bukan jatuh, tapi seks itu kayak ini kan culture modern aja, dan gimana cara ngebilangin ke mereka? Sejauh ini sih di master plan, puji Tuhan ya, semua baik-baik saja, tidak ada yang jatuh dalam dosa. Gue pantas gue nggak cocok di situ ya, gue jatuh terus. Tar dulu, omongan lu Chris bisa bercabang, Chris. Aduh, enggak lah ya. Sama seperti apa yang Marsha hadapi juga ya sama Sinta, bahwa memang di master plan sendiri kita menemukan juga anak-anak yang jatuh ke dalam dosa dan mereka datang untuk mengakuinya, cerita kayak gitu. Dan memang dari awal kita bangun sebuah nilai-nilai culture tentang acceptance dan juga kasih yang memberikan kesempatan kayak gitu. Dan disitulah kita mempraktekkan bagaimana kasih dan penerimaan itu harus bisa dibuktikan kan, terutama orang-orang, anak-anak youth yang kita bina, mereka datang, bahkan ada yang posisinya seorang pemimpin, pengurus, itu pun datang dengan kejatuhan mereka gitu. Dan disitulah kita belajar untuk tidak buru-buru menghakimi, buru-buru untuk mengambil batu dan merajam orang tersebut gitu kan, tapi kita belajar untuk menerima keadaan dia saat itu. Dan pelan-pelan aku percaya kalau orang itu datang untuk dia cerita, dia mau terbuka, itu artinya orang itu tuh udah punya kerinduan untuk berubah gitu. Jadi aku bersyukur ketika Gimana? Jadi kalau orang itu udah datang untuk cerita sama kita sebagai pemimpin rohaninya mereka itu artinya sudah memberi diri untuk ayo deh dibantu, dibimbing untuk aku bisa keluar dari permasalahan ini gitu. Dan aku bersyukur lewat love and acceptance, nilai-nilai yang kita coba bangun, dan akhirnya mereka datang untuk terbuka. Kita doakan mereka dan kita terus follow up di dalam kehidupan mereka. Ya satu persatu mulai ada hal-hal yang diubahkan sih di dalam kehidupan mereka kayak gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jatuh kembali kayak gitu. Tapi aku percaya dimulai dari love and acceptance itu, lalu dimuridkan tadi,
kita pelan-pelan akan mulai ada progresi di dalam kehidupan mereka. Yang jelas kejatuhan mereka di dalam dosa itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak hal yang akan Tuhan kerjakan sih di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita tanamkan. Gitu. Pastor Randy Chandra Dinata dan juga Pastor Tita. Luar biasa. Wow. Jawabannya sangat menarik sekali, saudara. Kok makan enak banget sih kayaknya? Iya, nggak bagi-bagi. Tiba-tiba dia mah. Gini nih kalau ngundang para influencers nih ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang moderator, siapa yang lagi. Oh iya. Oh, maaf. Sorry. Maaf. Enggak seru bro, seru. Tapi ngomong-ngomong nih, gue mau nanya juga nih sama Om Kris. Gimana Om Kris kalau Biasa aja. Belum, Pak. Belum. Kalau soal sex before marriage tuh apa sih yang what the Bible says about sex and marriage, sex before marriage gitu loh. Pengen tahu nih soal Alkitab. Buat manusia pertama, bukankah nggak ada marriage ya? Jadi gimana tuh? Ya kan KUA belum ada dan juga pendeta yang memberkati juga belum ada. Jadi pertanyaannya jangan mengada-ada deh gitu. Ya jawab aja dulu. Jadi gimana pendapatnya kalau di Alkitab sendiri tentang sex before marriage? Kurasa gini, kurasa bahwa meskipun dalam hal lembaga legal ataupun lembaga rohani itu mengatakan sex before marriage atau hubungan seksual sebelum menikah dan segala macamnya itu belum ada, dilegalkan dan seterusnya, tapi kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang timbul. Kita bisa melihat pembuktian terbalik. Hal yang timbul ketika sebuah hubungan seksual yang kemudian dilakukan sebelum adanya pernikahan atau perkawinan tadi itu. Kita lihat apa yang terjadi, contoh yang sangat klasik apa yang terjadi dengan Daud. Gitu kan. Daud dengan Bathsheba adalah contoh yang sangat klasik ketika dia punya urge gitu kan, punya kebutuhan yang harus segera disalurkan, tiba-tiba ada orang lihat wanita mandi, waduh langsung disosor aja, dan itu akibatnya berapa anak dia harus mati dan pertumpahan darah yang terjadi di antara anak-anaknya dan bahkan melibatkan seluruh bangsa. Gitu sih. Jadi kita bisa melihat pembuktian yang terbalik bahwa hubungan seksual yang dilakukan sebelum perkawinan atau persetujuan dan diketahui oleh banyak orang. Kita katakanlah diketahui oleh banyak orang. Yang biasanya tadi itu ada banyak kerusakannya yang ditimbulkan. Apalagi kalau kita lihat itu lebih jelas lagi mungkin kalau istilah sekarang tanpa consent juga gitu kan. Sebagai seorang yang punya otoritas, Bathsheba pasti nggak akan bisa menolak. Itu contoh-contoh yang sangat gamblang ketika melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Begitu Om Kris bersabda ya semua pada terhening semua ya, hebat ya. Tapi Om Kris mungkin ada yang nanya gini, tapi kan dari hubungannya Daud sama Bathsheba kan akhirnya ada Salomo yang kita kenal sebagai orang penuh hikmat. Coba kalau Daud nggak sama Bathsheba, mungkin nggak akan ada Salomo mungkin. Betul, gue setuju dengan pendapat Anda. Tapi apakah Anda bisa menanggung segala akibat yang ditimbulkannya? Menggendong atau membawa anak selama bulanan dan kemudian mati. Itu harga yang harus dibayar oleh Bathsheba sendiri. Kemudian Daud harus menanggung. Dia sedih, dia berdoa, dia sedih banget. Dan kemudian semua yang terjadi saat itu, teks mengatakan, sejak saat itu darah tidak pernah berhenti dari keluarga Daud. Semua bermula dari teks itu, bermula dari ketika dia melihat Bathsheba dan menginginkannya. Kalau Anda siap untuk menanggung segala resikonya, ya monggo, silahkan. Dan aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan the second chance. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi Anda. Tapi sampai detik kapan Anda tahu bahwa this is it dan gue harus berubah? Tolong nggak akan pernah tahu. Kalau tiba-tiba hari ini Anda masih melakukan dosa, hidup dalam dosa, dan kemudian mati, dan Anda nggak sempat untuk bertobat, berani bertaruh untuk itu, ya silahkan. Karena kita melihat semua gambaran yang di Alkitab, itu membuat kita untuk berpikir, membuat kita untuk berhikmat. Jadi aku bilang bahwa Bible Everyday mengatakan
baca kitab suci itu nggak membuat kita menjadi pintar, nggak membuat kita jadi kaya. Ya, jadi sukses itu berhenti ngomong. Tapi baca kitab suci itu untuk membuat kita berhikmat. Ada begitu banyak kebenaran di sana. Kita belajar dari kesalahan orang untuk tidak mengulanginya lagi. Dan paling tidak Alkitab menunjukkan, teks menunjukkan, ini loh kira-kira akibatnya. If you continue to do this and this is going to happen to your life. Not only you, tetapi keluargamu, orang-orang sekitar, bahkan bangsa ini. Ya, silakan Bro Marsya, tolong terjemahkan tadi yang kata-kata terakhir tadi. Amazing. Ya, tuh nantilah. NKRI harga mati. Ya, gila sih. Ya memang sih ya, kita seringkali nggak mikirin konsekuensinya ya, mikirnya cuma yang sejarah berlanjut dan ada cerita di balik Salomo yang luar biasa itu gitu kan. Padahal kita nggak mikir ada harga juga yang dibayar sama Daud ya kali itu ya. Oke, nah seperti biasa Selasa Berbagi selalu sebetulnya kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Timnas Pejar TV, dan itulah kenapa tema ini ada. Om Marsya sama Mas Cinta mungkin bisa bisa bantu untuk menjawab pertanyaan ini ya, ini dari pemirsa kita. Oke, ini. Nah, saya punya hubungan yang cukup lama selama 3 tahun. Saya dan cowok saya beda agama, tapi kami sepakat untuk satu iman pada waktu pernikahan nanti. Tapi selama saya menjalin hubungan dengan dia, saya ngerasa semakin jauh sama Tuhan. Bahkan saya hancur dalam hubungan yang putus nyambung berkali-kali, bahkan yang paling parah, saya melakukan hubungan seksual terlalu sering. Saya selalu beranggapan dia yang terakhir. Apakah sebaiknya saya akhiri hubungan ini? Bagaimana pertanggungjawaban saya pada Tuhan karena saya sudah berdosa? Oke, mungkin Kak Sinta atau Marsya silakan. Yang terus kaget. Ini ceritanya punya hubungan yang cukup lama, 3 tahun. Ini sebenarnya aku juga dulu ngalamin ini sih. Jadi dulu aku tuh punya pacar yang 7 tahun juga, 7 tahun lama banget. Biasa dong. Lama banget, dan memang tapi satu iman. Cuman gini, kalau tadi bilang beda agama gitu ya, beda iman. Kalau aku saranin sih kayaknya harusnya enggak ya, karena apa ya? Yang satu iman aja tuh ribetnya setengah mati gitu loh. Maksudnya nggak usah ngomongin agama dulu deh, nggak usah ngomongin iman dulu. Ngomongin adat, terus ngomongin prinsip, ngomongin sifat masing-masing, itu aja butuh penyesuaian gitu, apalagi dengan agama yang kita notabene dibesarkan dengan cara yang beda dari kecil sampai gede dengan culture agama yang ini, terus harus menyesuaikan dengan agama yang satu lagi. Dan kalau misalnya memang kita akan sepakat satu iman, make sure bahwa pindah keyakinan itu bukan karena manusianya gitu, tapi karena dia ketemu sama Tuhan, dia perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Karena kalau misalnya sampai cuman karena seseorang gitu ya, manusia tuh kan mengecewakan gitu. Sampai kalau dibikin kecewa sama pasangannya, itu lama-lama dia pasti kayak, ternyata Kristen tuh begini ya, gini. Karena kita lihat orangnya, bukan lihat Tuhannya gitu. Jadi make sure kalau itu ya itu perjumpaan dengan Tuhan, gak usah pacaran dulu. Make sure dia ketemu Tuhan dulu, baru kalau mau itu terserah gitu sih kalau dari aku. Iya, jangan dia memindahkan berhalanya dia, adulterinya dia ke pasangannya gitu, ke pasangannya. Karena banyak juga orang seperti itu. Gue nggak butuh Tuhan, tapi toh dia temen gue baik-baik aja kok. Pas ketemu satu wanita menikah, terus pada akhirnya dia baik-baik aja, hidupnya berubah, bertobat dari suka mabok-mabokan, terus jadi pas ada istrinya enggak, tapi ternyata lama-lama balik lagi ke mabok-mabokan dia. Jadi ternyata cuma berubah adulterinya dia, berhalanya dia dari mabok-mabokan, dari minuman sampai ke istrinya. Jadi istrinya jadi mungkin berhalanya dia gitu ya. Makanya menurut aku sih, buat kamu kalau udah tahu misalnya udah susah dan beda, dan itu kamu udah menyadari bahwa kok aku makin lama makin jauh ya, itu sesuatu yang baik loh sebetulnya. Itu suatu tanda di mana kamu diingatkan sesuatu untuk kok gue kenapa jadi jauh sama Tuhan ya. Ada sebuah kerinduan untuk kembali, sebetulnya kerinduan untuk kembali sama Tuhan. Nah, kalau mulai ngerasa toksik, aku rasa sih memang udah harus disudahi aja. Kalau misalnya orang bilang
ya nanti juga ujung-ujungnya satu iman yang mana dulu nih kita tanyain dulu, imannya kamu atau imannya pasangan kamu, dan itu kan nanti akan waduh sesuatu yang berat lah ibaratnya. Dan kalau misalnya tadi ngomongin soal hubungan seks gitu ya, yang aku udah melakukan hubungan seks sebelum nikah dan segala macam, emang itu gini, aku tuh pernah mengalaminya juga dulu gitu, jadi aku pernah di kubangan itu dan emang susah lepas gitu ya, maksudnya jadi kayak over and over again, karena kalau orang makanya kenapa orang melakukan, Tuhan tuh menciptakan hubungan seks dengan indah banget, seindah itu, karena ada hormon-hormon yang serotonin itu yang bisa bikin kita tuh kayak terikat satu sama lain. Makanya waktu pisah itu tuh aku baru ngerti, waktu kayak takut putus, takut berpisah, itu tuh memang harusnya dilakukan di pernikahan. Makanya kita tuh punya ikatan segitunya gitu. Makanya waktu dilakukan sebelum menikah itu tuh jadi rusak gitu loh. Jadi kayak itu tuh seperti kayak, makanya jadi stres, mau bunuh diri. Kalau kamu tinggalin aku bunuh diri. Kalau kamu tinggalin aku gini. Nah itu tuh bisa bikin kita segitunya, karena memang itu tuh tidak seharusnya dilakukan di sebelum pernikahan. Dan aku pernah karena aku pernah di kubangan itu dan memang susah keluar. Tapi aku mau encourage kamu gitu ya. Mau encourage kamu bahwa gini, dunia tuh masih terang setelah kamu memutuskan untuk tidak lagi. Dunia tuh masih ada, masa depan kamu masih cerah, kamu masih punya masa depan yang bagus, kamu masih bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan takut untuk say no, jangan takut untuk putus, karena akan banyak juga pasangan-pasangan atau pria-pria lain yang deserve you better gitu. Jadi tenang aja. Tenang aja, jangan takut, karena ini bukan end of the world. Kalau kamu putus pun itu bukan akhir dari dunia, kamu bisa. Kalau aku sih gitu sih, karena aku pernah melewatinya, memang berat, tapi bisa. Ya kalau sama Tuhan, tapi ya. Tanggung jawabnya sama Tuhan, kalau udah tahu bertobat aja dan jangan lakukan lagi. Itu dari Jessica dulu. Luar biasa sekali Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tapi sebentar, kenapa manggil aku Om, manggil dia Kak? Oh iya dong. Agak jomplang ya. Emang kurang jelas, maksud pernyataannya kurang jelas. Oh iya jelas. Gitu. Ya karena banyak banget yang takut, termasuk takut kayak pisah karena itu gitu, karena kayak aku udah ngelakuin ini, aku udah nggak berharga, udah apa. Karena ya itu tadi. Jadi anggap dia satu-satunya. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Dulu aku tuh nganggep mantan aku tuh satu-satunya orang yang bisa aku lihat di dalam pelaminan. Sabar. Dulu ya, sebelum aku lepas, sebelum aku ketemu Tuhan, sebelum aku lihat bahwa dunia tuh masih lebih terang gitu. Itu memang itu yang aku lihat. Cuman dia satu-satunya. Tapi ternyata enggak, teman-teman, tenang aja. Ada saya. Bertobat dan jangan lakukan lagi. Udah itu aja sih. Nggak percuma beli tanaman tiap minggu ya. Yang pertama tadi tentang beda iman gitu, beda keyakinan. Yang satu iman aja gitu ya, kadang-kadang kita ribet banget gitu ya. Ada konflik, terus bisa-bisa disalahin agamanya, keyakinannya, padahal mungkin itu pribadinya gitu ya. Jadi itu mungkin nggak semuanya, pertama itu kalau beda keyakinan. Yang kedua tadi Tuhan pasti udah punya, Tuhan tahu kenapa kita nggak boleh melakukan itu sebelum marriage, karena tadi ada ikatan juga, salah satu ikatan emosi yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam hubungan tersebut gitu ya, sampai akhirnya bisa aja yang terburuk adalah tadi, kalau enggak gue bunuh diri nih, atau dia adalah salah satunya, padahal mungkin nggak sekecil itu dunianya. Makanya itulah kenapa sex before marriage itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan di hadapan Tuhan gitu ya. Mungkin itu secara singkat seperti itu ya, Marsha dan Sinta ya, dan thank you banget udah cerita juga tentang pengalaman sehingga kita jadi lebih ngerti lagi tentang hal itu. Nah, buat Kak Randy dan Kak Dita ya, bisa nggak boleh manggil Om sama Kakak tadi katanya. Kalau gue bukan Om ya. Kalau Randy aja nggak dipanggil Om, Marsha langsung protes. Padahal mukanya lebih Om Randy ya. Wih. Iya terus. Ini kayaknya paling Selasa berbagi paling ini ya, banyak celah-celah. Asik banget. Nah, buat Kak Randy dan Dita nih ya, boleh kita ngebantu pemirsa kita yang lain ya dengan pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nih, ada pertanyaan Kak. Kak, saya mau cerita. Waktu SMA, saya salah dalam pergaulan. Bergaul terlalu bebas sampai mengenal seks bebas dan masih banyak lagi. Sampai saya hamil. Saya jatuh dalam dosa yang ngebuat saya merasa tidak layak di dunia dan di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Kak?
Oke, mungkin Kak Dita atau Kak Randy silakan mungkin bisa bantu untuk jawab, silakan. Iya. Satu hal sih yang aku tahu bahwa serusak apapun kehidupan yang pernah kita jalanin, masa lalu yang pernah kita buat, kesalahan seperti apapun itu tidak membuat Tuhan kehabisan akal untuk memulihkan keadaan kita gitu. Jadi karena ini bicara sesuatu yang sudah terjadi ya, nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Nah biarlah bubur itu dikasih ayam, kecap asin dan berbagai macam bumbu yang lain gitu kan. Karena yang pertama aborsi itu bukan solusi ya. Menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa bayi yang tidak bersalah demi kepentingan kita sendiri, jelas itu tidak menjadi solusi yang terbaik gitu. Jadi kalau memang anak itu bisa dipertahankan dengan melanjutkan hubungan, bisa dicoba gitu. Ya walaupun aku akui dari berbagai pasangan yang mungkin menjalin sebuah hubungan karena MBA gitu, mungkin sebagian besar berakhir dengan tidak baik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari awal pernikahan yang mungkin kelihatannya berantakan seperti itu gitu. God can turn your mess into a message gitu kan. Bagaimana hal yang tadinya kelihatannya kok gini amat ya awal mula pernikahan kita gitu. Tapi aku bersyukur, contohnya misalkan ya almarhum Pastor Adit bersama dengan Joanna kan, lewat pernikahan yang dimulai dari sebuah kesalahan, tapi at the end bisa menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa gitu. Jadi aku percaya buat teman-teman yang saat ini sedang ada di momen di mana mengalami kegagalan, kesalahan sebelumnya, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Aku percaya kalau kita berserah sama Tuhan, ya apalagi dua orang ini, pasangan ini mau sama-sama dibentuk, sama-sama masuk ke dalam proses pendewasaan, proses pertobatan yang ada di dalam Tuhan, aku percaya justru lewat hubungan yang awalnya rusak ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang lain kayak gitu. Masalahnya, mau nggak kita jadi orang yang sedikit itu? Ya be a history maker, menjadi sebuah pengubah sejarah minimal dalam kehidupan kita gitu. Jadi lewat mess itu menjadi sebuah message-nya Tuhan buat banyak orang kayak gitu. Jadi nggak usah patah semangat, justru berjuang gitu loh untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Oke, Kak Dita mungkin dari sisi wanita, Kak Dita. Sisi wanita. Ya intinya sih, ya benar banget yang si Randy bilang. Cuma sih aku lebih ke apa yang harus kita lakukan yang tadi itu. Ya menurut aku sih ya kita datang aja ke Tuhan gitu, karena tangan Tuhan kan selalu terbuka, selalu ada kesempatan kedua buat siapapun gitu, karena semerah apapun dosa kita, ya buat Tuhan kan pasti ada cara untuk memutihkannya lagi gitu. Terus kalau menurut aku sih sama ini juga sih, kalau misalnya memulai hidup setelah kita datang ke Tuhan, kita memilih untuk dimuridkan gitu. Jadi cari seseorang yang bisa kamu jadiin untuk jadi mentor gitu. Jadi kalau kamu nanti cari, misalnya nih si pasangannya nggak mau bertanggung jawab, kan otomatis berarti dia sendiri nih yang cewek kan, menghidupi si anak kecil itu sendiri dengan segala konsekuensinya gitu kan. Nah ya menurut aku sih kalau dia berniat untuk mencari pasangan lagi suatu saat, ya ada baiknya dia punya mentor untuk membimbing dia untuk cari pasangan yang benar gitu. Punya komunitas juga ya. Ya punya komunitas juga gitu, karena untuk ya membimbing dia lah untuk nggak salah jalan lagi, nggak jatuh di lubang yang sama. Begitu sih menurut aku. Jadi pastikan Anda semua mendaftarkan diri ke KAC. Ya, komunitas yang bikin adem ya, karena ada AC-nya ya. Oke, KAC. Nah, tapi Ren, gimana nih Ren, kalau misalnya tadi, lu kan sempat ngomong tadi ya, ada satu contoh gitu ya, yang ngomongin. Gimana kalau justru orang ini, gimana nih kalau yang punya semacam kayak iman gitu, bahwa ya udah toh, kan ada contoh yang luar biasa tuh, kayak Radit sama Joanna dipakai juga tuh sama Tuhan dari kesalahan mereka. Berarti nggak apa-apa kita jatuh kan, nanti juga Tuhan bisa pakai kita jadi berkat. Nah, itu gimana tuh Ren? Nah, masalahnya kita mau memilih gitu, kita mau
learning in a hard way dengan cara yang berat, cara yang sulit, atau kita bisa dengan pertolongan Tuhan di dalam jalannya Tuhan, ya kita bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih indah yang Tuhan telah siapkan gitu. Jangan pikir kalau sekarang misalkan orang-orang yang telah berhasil dari hubungan yang berantakan lalu menjadi hubungan yang luar biasa. Jangan pikir itu terjadi begitu saja. Itu pasti seperti yang Mas Kris bilang, ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ya, minimal julitan-julitan dari para netizen itu kan tidak bisa dihindari gitu kan. Udah se powerful misalkan Pastor Radit dan Joanna saat itu, orang masih ada yang nyinyir gitu kan. Wah, itu kan anaknya dari ini, hubungan yang salah dan seterusnya. Dan itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dan kalau memang kita bisa untuk menjaga hidup kita dengan benar, ya, ketimbang kita mempertaruhkan hidup kita dengan berbagai resiko yang mungkin timbul, mengapa kita tidak mengikuti jalan Tuhan yang lebih baik, yang lebih jelas gitu, dan pada akhirnya juga menjadi berkat kok buat banyak orang. Karena jangan pikir kesaksian yang hebat harus selalu dimulai dengan sebuah kisah hidup yang hancur gitu. Tuhan bisa pakai justru orang-orang yang dengan hidup yang ya boleh dibilang biasa-biasa aja, yang ordinary gitu kan. Kemarin Selasa lalu kan kita bahas banyak tuh, Mas Kris juga sama Pastor Andi ya, bahwa perkenanan Tuhan itu dimulai dengan hal-hal yang kelihatannya sederhana gitu. Ketaatan-ketaatan kecil yang mungkin orang sekarang bilang, "Oh, hidup kudus lebay banget sih," gitu kan. Anak muda sekarang masih jaga kekudusan dalam pernikahan, itu mah nggak zaman banget gitu. Tapi justru dari hal-hal kecil tersebut aku percaya Tuhan akan pakai terus untuk membawa kita kepada tingkat pelayanan, tingkat menjadi berkat yang lebih lagi buat banyak orang kayak gitu. Jadi jangan jadikan kisah hidup orang lain jadi pembenaran ya buat hidup kita yang mungkin saat ini sedang tidak benar kayak karena gitu. Karena kan nggak cuma konsekuensi doang yang banyak, tapi tanggung jawab juga jadi besar gitu. Kita harus tanggung jawab sama diri sendiri, sama anak nanti kalau udah lahir gitu kan, tuh sebenarnya panjang gitu. Iya, karena Iya, karena kan kalau kita punya anak di luar nikah gitu, bukankah itu sebenarnya kita lagi mempercepat pendewasaan yang seharusnya belum momennya kita di situ, tanggung jawab kita belum sampai situ, tapi pada akhirnya situasi kondisi memaksa kita untuk bertanggung jawab terhadap seorang manusia yang kita sendiri belum siap. Gua aja belum bisa biayain hidup gua, pasangan gua, sekarang muncul satu orang lagi gitu. Jadi konsekuensi dan tanggung jawabnya besar sih dan nggak mudah kayak gitu. Oke. Itu Om Kris udah buka kamera, Om Kris? Kita bisa lihat, gue bisa lihat tadi komentarin dia kan dari kehidupan kita. Tuhan jangan nunggu sampai atau menantikan atau hidupmu kacau berantakan gitu kan, baru pakai Tuhan luar biasa. Pastor ini adalah contoh kehidupan yang lurus ya, tenang gitu kan. Sekarang dibawa Tuhan naik dengan luar biasa. Komen yang itu aja komennya berkali ya, terima kasih, sangat memberkati. Oke, Kak Marsha mungkin Kak Marsha ada yang mau nambahin nggak, Marsha sama Kak Sinta, dari apa yang tadi disampaikan sama Randy? Itu udah bagus banget yang dibagiin sama Om Randy dan Kak Dita, itu udah bagus sekali. Jadi aku nggak mau nambahin apa-apa. Thank you, Om Marsha dan Kak Sinta. Ya, apa yang disampaikan Randy tadi sudah sangat baik. Kita tidak mau menambahkan dan mengurangi satu iota pun ya, jadi janganlah, biarkan aja. Oke. Om Kris, boleh minta pendapatnya nih Om Kris. Ada pertanyaan juga nih dari pemirsa Pijar TV ya. Kita lihat ya satunya. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Di negara ini yang dikategorikan tindakan melanggar hukum adalah pemerkosaan. Berarti jika hubungan seksual dilakukan oleh pasangan suka sama suka, nggak salah dong. Bukankah komitmen keduanya bisa menjamin keseriusan hubungan yang mereka jalanin? Kalau urusan dosa, bukankah mereka yang akan menanggungnya sendiri? Nah, di mana larangan Tuhan untuk hal ini, Kak? Pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Dan silahkan sih, aku juga tidak melarang kalau mau melakukannya ya monggo, silahkan saja. Sama seperti tadi dikatakan bahwa resiko bukan di saya, resiko di Anda yang melakukannya.
dan kemudian keturunan Anda juga gitu. Ini perlu PR sih sebetulnya, perlu PR juga ketika negara ini tentang hukum, bahwa hukum pemerkosaan pun masih lemah sebetulnya. Jadi berhati-hati saja gitu kan. Dan kemudian juga ketika dikatakan tidak ada apa ya, suka sama suka gitu kan, itu juga kalau ditelisik lagi itu pasti ada celah yang dimanfaatkan entah oleh pria ataupun wanita, keduanya sama saja, bahwa pasti ada celah di sana, dikatakan bahwa konsen seperti apa, konsen apa yang bisa dijadikan alasan dan segala macamnya. Pasti ada pihak yang dirugikan, itu pasti banget. Semua terjadi itu karena ya tadi tidak ada hikmat, tidak berpikir panjang, dan kemudian juga tidak punya komunitas yang mendukung gitu kan. Aku jadi berpikir tadi kan ngomong kejatuhan gitu kan. Itu Lucifer komunitasnya kemana ketika dia jatuh kok dibiarin? So gini, kita harus seringkali di pembenaran adalah mencari hukum yang tertulis. Mencari hukum yang tertulis, atau katakanlah Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu. Oh, Tuhan nggak ngomong ini kok, Tuhan nggak ngomong itu. So what? I will do it anyway gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Tubuhku sendiri juga dan seterusnya. Tapi kita perlu melihat seluruh teks gospel secara lengkap gitu kan. Ada banyak pesan yang bisa kita tarik dan kita bisa terapkan dalam relationship, terutama ketika kita berbicara soal seks sebelum menikah, hubungan seks sebelum menikah gitu kan. Kenapa sih kita perlu menunggu? Ada banyak gini. Tapi ada satu yang sering disalahartikan atau di mitos yang salah gitu. Ketika kita harus nunggu gitu kan, nanti supaya kita mengalami kehidupan seksual yang luar biasa dan seterusnya, kita akan mengalami malam pertama yang keren. Padahal juga nggak seperti itu juga sih gitu kan. Malam-malam yang ditunggu-tunggu gitu kan, tiba-tiba di malam hari ketiga, honey, sorry, aku lagi dapet. Kan gitu kan. Bayangin itu pengalaman gue sendiri. itu kita nggak beda jauh, Mas. itu aduh, ditunggu-tunggu seminggu cuman ngobrol aja di kamar, itu lucu. gitu itu lucu. Tapi kita mau lihat bahwa ada proses menanti, dan ketika Tuhan mengatakan tidak gitu, let's say katakanlah Tuhan melarang gitu, dan juga ada keuntungan bagi kita menunggu momennya itu, karena dalam proses menunggu itu hubungan di antara keduanya dikuatkan gitu. Hubungan di antara keduanya dikuatkan, saling percaya dikuatkan. Terus kemudian komitmen itu juga hubungan yang kuat, kepercayaan dan juga komitmen itu diuji dan dibangun di sana dalam proses menunggu. Karena kan pernikahan kan tidak hanya untuk satu malam itu saja. Gitu kan. Pernikahan itu kan seliar-liarnya, segoblok-gobloknya orang. Ketika mereka pikir pernikahan itu enggak hanya untuk semalam aja, mereka pingin pernikahan itu seterusnya gitu loh. Beneran, repot ngurus catering, repot ngurusin pre-wedding, repot ngurusin semuanya, repot ngurusin calon mertua, ya kan? Ya kan? Iya gitu kan. Jadi pengennya adalah sekali gitu kan. So, dalam proses menanti ini, perkuat hubungannya antara keduanya, kepercayaan dan komitmen. Bayangkan jika saja mau melakukan hubungan seks dengan kamu di saat sebelum menikah, kamu akan berpikir macam-macam dengan dia. Jangan-jangan dulu udah pernah. Jangan-jangan sampai sejauh mana gitu. Itu baru situ. Terus kemudian nanti, waduh, sebelum menikah aja berani melakukan ini. Nanti kalau aku keluar kota, nanti kalau gini-gini gimana gitu. Jadi trust sudah rusak. Kemudian nggak ada lagi komitmen, modal apalagi yang akan dibawa ke dalam jenjang relationship atau hubungan berikutnya, ke jenjang berikutnya dalam pernikahan gitu. Itu sih menurut saya ketika berkata bahwa
Kenapa Tuhan melarang gitu kan? Dan juga kalau ngomongin misalnya ada buah roh gitu kan. Kemarin ngomong buah roh. Buah roh itu self control, disiplin gitu kan. Nah, pada saat kita tidak bisa mengontrol hasrat kita, tidak bisa mengontrol nafsu kita, apakah mungkin Tuhan hidup dalam diri kita? Apakah mungkin saat itu Roh Kudus memimpin kita? Kan gitu. Jadi sama aja gitu kan. Kalau gitu, bagaimana Tuhan bisa lo katakan melarang kamu, orang kamu sendiri nggak hidup dalam koridornya gitu. Itu sih bro, sederhana aja. Oke. Sederhana aja tapi kita semua pedang ngangguk gitu ya setiap apa ini sampai sama Om Kris ya. Nah, ini mungkin Kak Sinta sama Marsha sama Kak Dita sama Randy mungkin bisa bantu jawab juga karena di sini ada satu pernyataan tindakan melanggar hukum tentang pemerkosaan. Nah, dia agak mention gini, berarti jika hubungan seksual dilakukan oleh pasangan suka sama suka, itu nggak salah dong. Nah, kalau misalnya dalam pernikahan misalkan gitu, ada pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tuh gimana kalau dalam pernikahan? Mungkin dari pengalaman rekan-rekan dari Kak Sinta sama Marsha sama Kak Dita sama Randy, gimana pendapatnya Kak? Aku nggak ada ya. Aduh. Ya kalau kita sih memang kalau gue pribadi dan juga Sinta, kalau kita berdua memang nggak pernah ada pemaksaan. Tak ada yang memaksa gitu loh. Kalau memangnya lagi kadang memang di pernikahan itu ternyata seks bukan segalanya sih sebetulnya sih teman-teman. Karena kita nggak, kalau sebelum menikah sih kayak, waduh nanti kalau udah nikah gue bisa tiap hari nih. Ya, emang. Tapi emang bener, iblis tuh ganggu di season hidup kita tuh, dia tahu dia harus ganggu di mana, dia tahu harus ganggu di area mana, kayak misalnya di pacaran dia ganggu di area kekudusan. Terus tiap ada kesempatan sikat, kesempatan, wah kapan lagi nih? Kalau di pernikahan dia nggak ganggu lagi di situ, dia ganggu lagi di trust, dia ganggu lagi di mungkin di financial, itu gini, jadi asumsi dan segala macam ya, jadi beda-beda. Ya. Memang. Jadi pas sudah pernikahan, pas malam gitu ya, capek udahlah gak usah. dan buat kita memang kita nggak mau memaksa juga ya, karena nggak asik lah kalau misalnya kita maksa pasangan kita juga untuk melakukan karena keegoan kita. Karena pernikahan itu ngomong tentang kita bisa saling memberi, kita bisa saling berbagi dan lain segala macam, bukan hanya terus menuntut. Kamu kan harus ini dong, harus harus mengikuti apa yang menjadi keinginan suami. Kalau tidak, kamu tidak sesuai. Wah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu nggak tunduk. Enggak, gitu juga kan. Dan pada akhirnya kita berdua sih nggak pernah komunikasi. Dan ya nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak mau juga ya nggak apa-apa. Bukan berarti dia nggak mencintai kita, nggak juga sih sebetulnya. Jadi buat aku dari kita nggak pernah ada pemaksaan. Dan buat aku juga nggak bagus sih maksa-maksa gitu. Apalagi juga udah termasuk menikah ya. Dalam pernikahan, perkawinan. Aduh kasihan banget. Pasti ada yang dirugikan juga kata-kata Om Kris itu. Pasti ada sesuatu yang entah itu istrinya, entah itu suaminya. Kalau ada suami diperkosa ya, ada juga. Kayaknya ada juga dipaksa gitu ya. Nah, mungkin juga ada sesuatu yang merasa ada kan ya, entah itu emosinya, entah itu pikirannya diganggu dan lain sebagainya. Jadi buat aku pemerkosaan di dalam sebuah pernikahan lebih baik jangan, meskipun kita udah dalam ikatan pernikahan. Kalau aku segitu Kak Jo. Ya, makanya kalau udah capek tidur aja. Jo, tanyain Jo. Sangat menarik sekali. Gimana? Tanyain juga Jo ke itu Jo. Tanyain gini, kalau kemudian ada kesepakatan nggak berapa kali sebulan atau seminggu? Nggak ada, kalau kita nggak ada kesepakatan. Tergantung kalau mau program. Kalau program itu ada jadwal tuh. Kenapa? Ya. Spontan kayak worship. Ya. Oh, asik. Kita akan mendapatkan adiknya M hari ini. Gitu. Silakan Mas Randy. Aduh, gue seneng lah ngeliat kalian pasangan-pasangan gini. Tapi kalau Marsha tadi kan cerita tentang pengalaman dia nih, Ren. Nah, gue mau nyariin ini. Kalau tadi kan Marsha cerita tentang pengalaman sama Sinta gitu kan. Nah, tapi gimana pendapat lo sama orang-orang yang mungkin ngalamin ini gitu ya, ngalamin ada pemaksaan gitu di dalam pernikahan mereka, karena mungkin bisa dibilang kayak latar belakang suku mungkin ya,
karena apa yang mereka lakukan di dalam pernikahan. Ini menurut kebiasaan kami atau adat istiadat kami ya harus gitu loh, walaupun nggak mau ya harus gitu loh, lakukan gitu kan. Nah mungkin lo ada pendapat nggak soal ini? Mungkin buat kita pemaksaan, tapi buat mereka kayak kewajiban, mau nggak mau ya pokoknya harus. Pendapat lo gimana? Jadi sebelumnya aku mau terbuka dulu ya, bahwa aku sering dipaksa sama Dita. Dipaksa nonton drama Korea maksudnya gitu. Dia yang mau, bukan aku maksa. Mau apa nih? Nonton. Oh nonton, sorry. Yang satu drama, nonton yang satu drama Korea, ya. yang satu drama Korea, yang satu namaan, pokoknya ya beda-beda lah dua pasangan. Ya, pemaksaan juga tuh. Ya memang apa ya, di dalam pernikahan aku percaya itu ada sebuah proses ya. Ya jujur aku pribadi juga awal mula pernikahan tadi seperti yang Mas Kris bilang, itu ada kejadian unik. Nah aku mau cerita nih. Jadi kan aku menikah gitu. Ya menikah lah ya, pasti ya menikah. Terus di malam pertama masing-masing itu lelah. Dia sih yang lelah, guanya ngebet tapi dianya capek ya. Gua nggak maksa kan, ya udah. Nah, terus pas kita masuk ke honeymoon di hari pertama kita, besoknya, jadi kita Minggu, Senin tuh berangkat ke Bali, dan sesampainya di Bali baru istirahat gitu. Tiba-tiba temennya dia datang tuh, kucuk datang gitu kan. Duh, ini ada aja nih halangan gitu kan. Datang, akhirnya kita pergi ke satu tempat. Mas Kris seneng banget sih. Sama ya Mas. Kita sampai di satu tempat. Agak, gua bayangin gue yang crash the party. Enggak, ini cewek nih tiba-tiba datang gitu kan. Dan terus sampai di satu restoran gitu, Dita ke toilet. Balik-balik dari toilet dia bilang, Ren, aku dapet Ren. Itu kayak dunia runtuh saat itu gitu. Dan benar itu yang sepanjang honeymoon ya gue uring-uringan, main gaple gitu kan. Oke, nggak jelas ya gitu kan. Itu honeymoon ini, dan ini pertama kali aku cerita ya. Tentunya ke anak-anak master plan dan di Selasa berbagi gitu kan. Dan di situ aku belajar sih di dalam hal-hal tersebut. Benar tadi yang Mas Kris bilang, Marsha bilang bahwa pernikahan itu nggak selalu bicara tentang seks gitu loh. Dan di situ aku belajar bahwa iya ya, bahwa banyak hal-hal lain di dalam sebuah pernikahan yang perlu kita perhatikan gitu. Mungkin kalau di presentase seks itu dapat berapa persennya doang dari sekian banyak, mulai dari susu bayi, uang sekolah ya kan, terus tanaman mungkin dan berbagai macam kebutuhan yang lain gitu. Dan akhirnya kita sadar bahwa buat apa sih gitu, dalam arti memaksakan kehendak kita di dalam pernikahan, khususnya tentang seks kayak gitu kan. Aku percaya kalau kita, apapun budaya kita ya, tadi Bang Jo bilang soal budaya segala macam, kasih itu kan 1 Korintus 13 ya, kalau kita pelajari baik-baik, kasih itu pasti tidak ada paksaan di dalamnya. Kasih itu benar-benar ada ketulusan dan benar-benar karena sesuatu yang timbul dari hati kerinduan. Masa iya sih kalau kita beneran mengasihi pasangan kita cuma mau dapat seksnya doang, tapi orang itu sebenarnya terpaksa. Nah, coba deh direnungin, apakah itu benar-benar seks yang benar gitu di mata Tuhan? Terus gitu. kan nggak cuma seks doang, maksudnya segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa pasti hasilnya nggak enak gitu. Yeah. Misalnya nggak usah yang seksnya deh, misalnya kamu misalnya nggak perhatian misalnya. Oh misalnya, catat baik-baik misalnya. Terus misalnya akunya nuntut untuk yang kamu tuh perhatian dikit dong, kamu tuh care dikit dong gitu. Walaupun dia pada akhirnya akan, aduh ya udah deh daripada kita bete, mending gue mencoba perhatian dikit ya gitu. Kan nggak akan enak ya gitu. Kalau buat aku nih, aku lebih senang kalau misalnya ya dia belajar sedikit perhatian gitu, karena dari hatinya mau, oh ya gue tahu nih Dita senangnya ini, gue akan belajar deh sedikit perhatian kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi memang apa ya, segala sesuatu yang didasari oleh keterpaksaan itu pasti nggak akan berakhir dengan baik gitu. Makanya aku bersyukur ya Alkitab mengajarkan kita tentang kasih gitu. Dan di dalam segala hal termasuk seks sendiri ya harusnya didasari oleh kasih, bukan oleh nafsu gitu loh. Dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pernikahan yang indah sih gitu, karena tidak ada paksaan. Itu Bang Jo.
Ya, makanya Ren, kayak Marsha, beli tanaman minimal. Itu. Benar. Oh, bener kan? Tanaman itu biar cuan juga Oh, kan. Besok curiga Marsha beli ikan cupang ya, jangan deh. Cupang. Dia ada ikan cupang di bawah itu. waduh. Iya. Ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Kak, tapi kalau aku kasusnya gini katanya. Aku jujur cerita, tapi anonim. Jadi sorry ya, kita nggak sebut nama di sini. Aku pernah menikah dengan cara yang benar. Sex before marriage. Dan cowok ini ya bener banget. Dia bahkan mau jadi hamba Tuhan. Dan aku ngerasa ini bener banget nih. 2 tahun pernikahan berjalan, dia banyak emosian. KDRT, mukulin aku, ngamuk-ngamuk. Dan tiba-tiba kayak jijik sama aku. Ya aku kabur dong dari pernikahan itu. Aku tinggal sama mamaku jadi aku kabur setahun lebih dari dia. Nah, sekarang dia juga nggak tahu kemana. Aku nggak tahu gimana mau lanjutin atau akhiri pernikahan ini. Dan sekarang aku ketemu satu cowok yang sangat menghargai aku. Tapi dia selalu minta untuk nikah sama aku. Nah, kalau aku nikah sama dia sebelum aku beresin pernikahan dengan laki-laki yang sebelumnya ini, apakah ini juga dosa sex before marriage atau dosa zina? Lalu aku harus gimana? Oke, siapa silakan yang mau jawab. Ini Om Kris kayaknya tentang ini sadis ini. Tentang firman-firman ini, waduh Om Kris Bible Everyday ini sedap ini. Mute Om Kris. Masih di mute. Aku mute karena emang nggak pengen ngomong. Pertanyaannya apa sih pertanyaannya? Ayo ditunjukkan lagi. Ya, intinya adalah dia ini kan masih terikat pernikahan gitu kan. Tapi dia ada masalah dalam pernikahannya, pasangannya KDRT gitu kan. Tapi terus dia kabur dari rumah, dari pernikahannya, terus ketemu sama satu cowok, dan cowoknya ini juga tertarik sama dia. Kenapa kalau menjalin hubungan sama dia ini, apakah dia proses before marriage atau gimana? Jadi silakan, monggo. Ya, kurasa gini. Pertama adalah kita harus lihat bahwa manusia segala kebutuhan tadi yang disebutkan, seks before ataupun after marriage, kemudian mencari seseorang, itu kita lihat bahwa manusia itu nggak bisa sendiri. Gua bukan curhat. Manusia itu nggak bisa sendiri. Makanya dia perlu connect kepada orang lain. Gitu. Dan ketika orang yang terdekatnya tidak bisa menjadi channel untuk connect tadi, itu akan jadi berantakan. Dia akan mencari channel yang lain untuk connect. Ketika merasa connect pada orang lain, itu artinya orang lain itu melihat dirinya utuh, nggak hanya sebagai objek. Ya, biasanya ada banyak yang terjadi karena dalam pernikahan melihat pasangannya hanya sebagai sebuah objek. Entah objek apapun, termasuk juga objek seks itu udah sesuatu yang salah gitu kan. Makanya dia tidak mendapatkan artinya sebuah hubungan yang sangat dasar. Bagaimanapun manusia diciptakan untuk connect to others, untuk connect kepada orang lain juga. Bagi saya langkah dia untuk mencari orang lain nggak bisa dihindarkan. Tetapi perlu juga diketahui bahwa orang lain pasti akan mengecewakan lebih dahulu. Itu. Mau cari siapapun, mau cari orang lain dari sebuah hubungan yang sudah rusak, dari connect yang tidak terkonek tadi, itu akan membawa kerusakan yang lain lagi. Sebelum segala satu yang di belakang dibereskan, hubungan yang berikutnya pasti akan rusak. Seseorang membangun rumah dengan dasar yang rusak, walaupun atasnya akan gilang gemilang dan penuh cemerlang, bawahnya sudah rusak duluan. Bagaimana mungkin ini nanti rumah yang dibangun lagi ini akan kuat juga? Garansi pasti tidak, karena dasarnya juga tidak kuat, dasarnya tidak benar juga. Sehingga ketika ada hubungan yang lama bermasalah, selesaikan lebih dahulu. Saat ini hubunganmu, ini aku ngomong langsung, hubunganmu dengan cowok yang baru ini, cowok atau cewek, nggak tahu nih jenis kelaminnya,
postpone aja dulu, gitu kan. Hentikan aja semuanya, freeze aja dulu semuanya. Kan ini belum terlanjur kan. Jadi aku bilang freeze aja dulu semuanya. And then lupakan semuanya itu, kembali kepada yang lama tadi itu, bereskan semuanya gitu. Memang aku tidak akan pernah support KDRT gitu. Itu sesuatu yang sangat parah gitu. Dan kalau itu ada di orang-orang sekitarku ya, kan aku datengin dengan geng gitu kan, langsung kita bawa ke hamba Tuhan gitu kan. Kalau dia hamba Tuhan gitu kan, kita langsung aja gitu kan. Karena kitab suci kan juga mengatakan bahwa kalau ada masalah, bawa orangnya. Kalau nggak bisa diomongin berdua, mari kita pertemukan dengan semua orang-orang yang berwenang, otoritas dia. Gitu. Harus ada yang berani begitu. Gitu. Itu sih bagi saya. Jadi freeze apa yang kamu lakukan sekarang, kembali kepada masalahmu, lihat, cari tahu, dan cari orang-orang yang kamu bisa percayai, dan kemudian angkat itu ke permukaan, expose it, bawa ke atas itu kan, expose, dan kemudian biarkan otoritas yang ada memutuskannya. Aku rasa begitu sih. Ya. Siap, Om Kris yang ngomong pasti kamu pada diam, semua mendengarkan dengan baik ya. Ada yang mau nambahin dari Marsha atau Rani? Kalau aku, makanya sangat penting untuk kita mengenali pasangan kita sebelum kita menikah sih sebetulnya Kak Jo. Yang pertama itu, jangan sampai kita buru-buru sampai ngelihat kurang begitu dekat dengan pasangan kita. Karena dalam pernikahan juga kita masih banyak terus belajar sih sebetulnya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah, kenali pasangan kita dengan baik terlebih dahulu. Seenggaknya bobrok-bobroknya dia kita kenalin. Kalau kita oke dengan itu, ya nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Tapi kalau misalnya aku udah kenal nih Kak, udah lama kita pacaran, udah 20 tahun, sudah pacaran 20 tahun. Jadi aku udah kenal semuanya Kak. Terus ada satu yang aku nggak suka sih Kak, misalnya marah-marah gitu. Terus gimana? Ya mungkin pernikahan akan berubah, tapi aku rasa dalam pernikahan juga jangan berharap untuk pasangan kita berubah, ibaratnya seperti itu. Kita bisa nggak for the worst case menerima dengan lapang dada lah ibaratnya untuk kekurangan pasangan kita. Kalau nggak bisa terus mau dibisa-bisain, mendingan jangan sih menurut aku sih, mendingan nggak usah. Tapi kalau oke ya nggak apa-apa juga. Jadi jangan berharap untuk berubah. Nah dengan demikian kalau untuk si non ya, namanya non kan, anonim untuk dia cewek atau cowok. Nah untuk pasangan yang baru juga jangan buru-buru, takutnya ini malah jadi pelarian buat dia karena nggak mendapatkan sesuatu dari pasangannya yang lama. Ini pelarian, ini care loh, nggak gitu juga sebetulnya, dikenali dulu ya. Nah memang aku juga nggak setuju sama KDRT yang Kak Kris juga, dan aku juga nggak setuju dengan perceraian juga, aku sebetulnya nggak setuju juga. Cuman kalau misalnya dia bengep-bengep, hancur, berantakan, pulang, berusaha, terus hancur juga, ya ujung-ujungnya harus, amit-amit, harus berpisah gitu ya. Ya buat aku bertobat aja, jangan ulangin lagi. Karena kita semua pasti melakukan kesalahan yang bukan hanya perceraian aja ya. Sex before marriage juga, dan lain sebagainya. Itu juga kita bertobat dan jangan ulangi lagi. Nah menurut aku jangan sampai terulang kesalahan yang sama dengan yang baru ini. Dan aku setuju dengan Kak Kris bahwa beresin dulu nih. Cuman masalahnya kalau misalnya orang yang hilang, karena kita ada case gitu juga, dia tetap bertahan, orangnya hilang, dia kalau mau bertahan nggak apa-apa, bertahan aja terus, meskipun orang itu dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan juga, dan pada akhirnya, coy, harus berpisah, di mana Tuhan nggak suka dengan perceraian, dan kita juga nggak support itu, tapi kita juga kasihan daripada dia pulang bengep-bengep ya, habis dari MMA juga. Ya udah, nextnya juga tetap asli ya, banting-banting aja sama istri. Ya, smackdown. Iya. Jadi buat aku mending jangan diulangi lagi lah, bertobat. Untuk yang nextnya, please kenali dulu pasangannya. Kenalin dulu sih, karena itu penting sih, kenalin bener-bener kayak sifatnya dia. Karena kadang-kadang kita kenalnya setengah-setengah gitu, karena dibutain sama spark yang, aduh kayaknya dia, pokoknya dia deh, tapi
kita kurang ngobrol, kita kurang tahu dia kayak gimana, kenali keluarganya. Itu sebenarnya penting banget sih untuk memulai suatu hubungan pernikahan gitu. Apalagi kalau kadang-kadang pengen cepat-cepat nikah, tapi kan nikah juga bukan untuk cerai gitu ya. Nikah tuh untuk satu selamanya. Jadi penting banget untuk kita tuh bener-bener kenali pasangan. Karena kita kalau misalnya kita beli ayam, itu sampai rumah nggak akan jadi kucing gitu maksudnya. Jadi kalau kita beli ayam ya sampai rumah ya ayam gitu, anaknya juga ya makanya jadinya ayam gitu loh. Jadi nggak mungkin berubah gitu. Berubah maksudnya kita mau terus berusaha buat berubah buat pasangan kita gitu ya. Tapi seenggaknya kita kenali sifat-sifat yang dia punya gitu. Kayak Marsha juga banyak banget kelemahannya gitu. Maksudnya yang maksudnya gini, yang akhirnya harusnya aku emang ternyata aku bisa tolerir itu. Jadi kayak kenalin dia dulu, oh dia tuh orangnya bla 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 gitu ya. Aku nggak bilang aja ya. Aku nggak bilang loh. Iya. Pas itu orang gini, oh oke, aku bisa terima kekurangannya dia. Di samping itu dia juga berusaha, oke, aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu tuh butuh sinkronisasi dan itu butuh kerjasama, butuh kemauan, butuh komitmen dari keduanya gitu ya. Jadi makanya pernikahan bisa jalannya bagus gitu. Tapi kalau memang kita dari awal udah nggak serak sama ininya sifatnya, tapi kita maksain, itu yang bisa bikin kita sebenarnya jadinya nantinya jadi terseok-seok banget gitu sih. Buat aku kayaknya udah kelihatan, mungkin udah kelihatan sih dari pacaran udah marah-marah itu harusnya sih udah kelihatan ya buat pacarnya. Kecuali kalau pacarnya seminggu gitu, 2 minggu ya nggak ketahuan. Kalau misalnya pasti ya kelihatan lah sifat-sifatnya dengan emosian. Iya, makanya jangan tutup mata gitu ya. Terus juga perlengkapi sama orang-orang yang sayang sama kalian, orang tua, mentor. Karena itu tuh kayak apa ya, nggak bisa tutup mata, tutup kuping, tutup hati gitu. Karena enggak, pokoknya kayaknya dia kan mau jadi hamba Tuhan gitu. Oh dia ini. Jadi itu yang menutup kita untuk, oh ya pokoknya gue sama dia. Padahal sebenarnya kita butuh diperlengkapi sama orang-orang sekitar kita yang sayang sama kita. Kayaknya ya dia tuh gini deh. Orang tua, mami tapi nggak serak loh sama dia gini. Itu tuh kita harus pertimbangin karena mereka tuh yang raise kita, mereka yang pengen yang terbaik buat kita. Nggak ada untungnya buat mereka loh, tapi itu kan buat kita karena mereka tuh sayang banget sama kita. Nah itu kita harus diperlengkapi juga, mau dengeran sama mereka gitu, komunikasi. Itu dari kami sih. Aku tadi ada nangkap sinyal itu tadi, apa namanya? Tadi kan bilang Kak Sinta bilang ayam gitu kan. Siap-siap Bro Marsha untuk beliin kandang ayam. Nanti setelah tanaman dia akan minta ayam. Ternyata itu kode ya Mas Chris ya. Ya kode. Coba tadi aku belinya tanaman ini gitu ya. Harus tanaman, kenapa ayam? Aduh, salah. Kenapa ayam? Ya, jadi kalau misalnya gue boleh simpulin dari apa yang Marsha sama Sinta tadi share. Embel-embel latar belakang hamba Tuhan itu jangan jadi faktor untuk penentunya, tapi karakter orangnya sebenarnya yang jadi penentunya gitu kan. Dan kita nggak bisa ngerubah pasangan. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita bisa kasih masukan buat dia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagaimana kita nih sebagai pasangannya, kita bisa sejauh mana ya gue bisa menerima kekurangan dia ya, bagaimana gue bisa manage kekurangannya dia, dan gue juga bisa mengatur juga pribadi gue juga untuk jadi pribadi yang lebih baik. So ya hal itu nggak bisa didapetin dalam satu hari, atau tiba-tiba mungkin hubungan yang panjang, pacaran yang panjang itu juga bisa jadi jaminan untuk kita bisa ngerti dia. Tapi sejauh mana kita benar-benar bisa mempersiapkan diri kita untuk punya apa ya, yang ngerti ya pasangan kita, intinya itu ya. Pengertian itu nggak bisa mencoba untuk merubah, tapi pengertian juga nggak bisa juga gini, kalau memang dia bukan cocok buat gue ya gue nggak bisa paksain gitu ya. Oke. Thank you banget Kak Sinta dan Marsha. Oke, kita udah hampir 1 jam nih, udah 1 jam malah untuk kita ngobrol tentang Selasa Berbagi ini. Ini ada satu pertanyaan, tapi juga bisa jadi kesimpulan, ya. Yang teman-teman bisa jawab, silakan dari Randy dulu. Jadi conclusion dari pertanyaan ini. Sebenarnya nih, how should we treat and value sex in our marriage, sehingga itu benar-benar menggambarkan kekudusan Allah. Monggo Ren. Gila, ini pertanyaan konklusi. Jadi nggak konklusi ya. Ya tentunya seks itu kan sebuah rancangan atau desain Tuhan di dalam sebuah pernikahan ya. Dan betapa Tuhan itu memberkati sebuah seks di dalam pernikahan gitu. Jadi buat aku yang pasti kita semua mesti
apalagi yang masih belum dalam pernikahan, kita mesti bersabar gitu ya untuk save the best for the last gitu kan. Kita jangan terburu-buru gitu. Aku sama Dita berapa tahun kita pacaran? 7 tahun pacaran, dan puji Tuhan by the grace of God kita bisa menjaga kekudusan itu, dan aku juga bisa menyaksikan ini kepada anak-anak youth yang aku bina kayak gitu kan, bahwa memang pada akhirnya kita bisa menjadikan seks itu sebagai sebuah berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam pernikahan kayak gitu. Dan kalau mau lebih jauh lagi, bahkan seks itu bisa menjadi sebuah perlambangan bahkan betapa intimnya sebuah hubungan antara Tuhan dan manusia kayak gitu loh, lewat seks antar sesama manusia. Wah, ini penjelasannya cukup panjang, nanti bisa ditonton di Sex Revisited ya. Itu di Pijar TV ya, Under Construction. Aku sharing juga soal itu, bahwa ketika Tuhan itu menganggap kita sebagai mempelainya. Bayangin teman-teman, kita yang berdosa, kita yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, tapi Tuhan memandang kita tuh sebagai mempelainya. Betapa berharganya kita kan di mata Tuhan, dan Tuhan dan begitupun ketika kita memandang pasangan kita di dalam sebuah pernikahan, bukankah harusnya kasih yang sama ya, yang seperti seperti pribadi Tuhan yang memandang kita manusia berdosa itu dengan begitu mengasihi, harusnya kita pun sesama pasangan juga punya perspektif yang sama gitu loh. Dan aku percaya di dalam perspektif yang benar itu, seks pun akan menjadi sesuatu yang indah, bukan lagi soal paksaan, bukan lagi soal sekedar mengejar kepuasan pribadi gitu loh, tapi bagaimana justru kita bisa celebrate berkat Tuhan ini, seks ini di dalam sebuah pernikahan, dan pastinya akan menjadi sesuatu yang indah sih di dalam kehidupan kita. Gitu Bang Jo. Oke. Om Kris, silakan Om. Ini pertanyaan conclusion. Monggo, silakan berikan pendapatnya juga dan konklusinya dari pertanyaan ini. Kurasa gini, bahwa tadi dikatakan seperti apa sih kehidupan seks yang memuliakan Tuhan. Itu untuk mendapatkan atau mencapai a good sex life, a good marital sex life, atau mendapatkan kehidupan seksual pernikahan, perkawinan yang baik di pernikahan, di perkawinan, itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, wah, so good, gak bisa gitu kan. Itu adalah sebuah proses. Dan dalam proses pasti membutuhkan waktu, membutuhkan effort, kita harus tahu banyak informasi. Maksud saya informasi adalah tentang pasangan kita masing-masing. Kita perlu mengenal dia seumur hidup. Perlu juga tadi pribadi kita dibentuk menjadi pribadi yang selfless, yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya kalau tadi bilang lagi capek, lagi menggebu-gebu ya gimana gitu kan. Kita harus mementingkan orang lain, kita nggak bisa mementingkan diri sendiri yang lagi kebelet dan segala macam, kita harus bisa memadamkan itu. Makanya dibutuhkan komunikasi dan praktis, komunikasi dan praktek yang terus-menerus. Ini sesuatu proses, jadi proses yang sangat panjang dan seumur hidup, Anda memerlukan menginvestasi emosi saudara, mengatur emosi saudara, dan juga energi. Jangan buang-buang energi untuk sesuatu yang nggak penting, nggak sesuatu yang kecil gitu kan. Fokuskan energi pada sesuatu yang besar. Termasuk dalam proses pernikahan dan hubungan seksual tadi itu juga proses pendewasaan akan buktikan seberapa dewasanya kita dalam menjalani kehidupan pernikahan ini. Perkawinan termasuk juga aktivitas seksual itu juga dipakai untuk Tuhan untuk mematangkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi seorang kekasih yang lebih baik lagi. Korintus mengatakan bahwa kamu telah dibeli dan dengan harga yang tunai, maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu gitu kan. Dan kalau kemudian cinta adalah seks adalah ekspresi dari cinta Anda kepada pasangannya.
Selalu ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Korintus. Aku bacakan dalam terjemahan J.B. Phillips yang sangat puitik sekali. Love is passion. Jadi sabar kalau belum dikasih, ya kan? Love is passion. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It's not proud. Mau berapa kali pun nggak usah bangga, santai aja. Does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Jadi kalau dasarnya cinta, itu semua tadi. Dan seks adalah ekspresi dari cinta yang kudus. Seharusnya demikian. Kayak pakar aja gue ya. Ya, itulah pendapat dari Dr. Love, Bible Everyday. Terima kasih Dr. Boyke. Oke. Dari Kasinta sama Marsha, silakan. Oke. Buat kita berdua, seks itu kan memang Tuhan yang ciptain ya. Dan seks is good ketika kita melakukannya sesuai dengan firman, itu setelah pernikahan. Dan kalau ngomong tentang pernikahan itu bukan tentang pestanya, bukan tentang cincinnya, bukan tentang gaun, bukan tentang akhirnya gua nikah, punya pasangan, enggak. Tapi buat kita, pernikahan itu adalah covenant, perjanjian. Bukan hanya kita berdua, tapi dengan Tuhan juga. Dan ini yang sangat penting, itu sebabnya kita dalam pernikahan itu pasti covenant-nya sama Tuhan, sehingga kita nggak bisa sembarangan untuk membuat perjanjian dengan pasangan dan juga dengan surga, karena ada Tuhan di situ dalam pernikahan kita. Dan ini yang harus kita sadari tentang covenant itu sendiri. Nah, makanya setiap covenant di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, aku mungkin Om Chris bisa mereview nggak tuh? Dalam pernikahan covenant itu selalu hubungannya dengan darah anak domba lah, korban perjanjian lama dengan korban sembelihan, perjanjian dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita bisa melihat bahwa sebetulnya setiap wanita itu sebetulnya waktu lahir itu dilahirkan secara lock atau terkunci atau prewi, ibaratnya prewi gitu perawannya. Sehingga waktu ada covenant itu akhirnya dikahin, jebol lah gitu, berdarah biasanya. Tapi kan ada juga yang nggak berdarah gara-gara kecelakaan Kak gitu ya, itu oke juga maksudnya. Tapi pada dasarnya diciptakan perawan lah, ibaratnya covenant. Makanya itu yang harus kita sadari bahwa seks itu sangat indah, pernikahan itu pernikahan kudus juga dengan covenant sama Tuhan. Itu sebabnya kita nggak bisa sembarangan berbuat seks juga dan membuat perjanjian dengan banyak orang sama surga juga dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus pikirin benar-benar kalau pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus dan itu adalah covenant kita bersama dengan Tuhan. About covenant, marriage is about covenant. Buat aku Mas Sinta sih. Kamu mau nambahin saya? Bahasa Ibraninya mungkin, bahasa aslinya, atau gimana gitu ya? Wow, itu enggak. Itu sih Kak Jo. Mungkin ada bahasa tanaman mungkin yang boleh. Ya, memang kalau misalnya kita lihat, dalam banget kalau kita bicara soal seks gitu ya, soal seks, apalagi kita menaruh dalam pernikahan ya, dalam hal pernikahan itu bukan hal yang sembarangan. Dan kita ngerti banget hari ini. Thank you banget buat pengalaman Marsha dan Sinta, thank you juga buat pengalaman Randy sama Dita juga yang udah share bahwa yang namanya pasangan itu dihargai bukan karena kita pengen dapetin seksnya gitu, karena mereka bukan objek, tapi kita menghargai mereka sebagai bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang bareng-bareng jalan kehidupan ini. Dan tadi ada banyak hal yang kita pelajarin soal dari beda keyakinan, bagaimana kita menghadapi pasangan beda keyakinan, bagaimana juga kita kalau misalkan ada dorongan seksual yang kita miliki dan kita punya pasangan tapi kita belum menikah. Dan juga tadi dibahas juga kalau udah nikah tapi itu juga ternyata nggak bisa juga maksain kalau punya keinginan. Apalagi pengalaman menarik sama Randy tadi ya, sangat nempel banget gitu ya. Dan tadi ditutup sama menghargai pasangan itu dimulai dari diri kita. Kita nggak bisa terus mencoba untuk kita merubah pasangan kita, tapi bagaimana kita bisa manage kekurangan pasangan kita,
dan persiapkan diri kita juga menjadi pribadi yang baik untuk pasangan kita. So, thank you banget buat Om Chris juga yang selalu dengan Bible Everyday-nya ngebagiin ayat-ayat yang luar biasa. Dan thank you banget buat teman-teman. By the way, tadi Randy sempat bilang bahwa kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa lihat di Sex Revisited. Nah, ini dia ya. Kalau mau teman-teman juga, nah ini di Pijar TV ini ada satu acara namanya Under Construction. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dia di YouTube ya, bisa lihat rekamannya di YouTube. Dan apa yang disampaikan oleh Randy tadi ada di sini. Sex Revisited by Pastor Randy Chandradinata. Mau tahu lebih detailnya? Silakan. Apa nih kira-kira yang diungkapin sama Pastor Randy dalam tema ini ya? Mungkin Dita juga pengen tahu. Apa sih Ren lu? Oke, langsung aja ke channelnya Pijar TV di YouTube dan cari Under Construction. Ada Pastor Randy di sini. Oke, thank you banget teman-teman. Thank you banget buat Marsha dan Sinta, thank you banget yang udah hadir di sini. Lalu juga buat Randy dan Dita, thank you banget. Buat Chris dan Lucia, terima kasih sudah menemani kita berbagi. Dan minggu depan kita ketemu lagi di Selasa Berbagi di jam yang sama di GoPlay dan juga di Facebook Live. Jangan lupa Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.